Oke, hari ini kuliah kita dimulai dengan ini bagian terakhir dari bab 1. Masih seputar kekontinuan fungsi. Nah, ini teorema ini kelihatannya gampang, tapi soal-soalnya lumayan dan rada cukup disukai dosen gitu ya soalnya. Coba kita lihat. Misalkan F kontinu. Kontinu itu kalian bayangkannya kalau di grafiknya nyambung ya. Jadi kontinu tuh nilai limit di titik tersebut dengan nilai fungsinya sama ya. Bentar. Nah, kontinu di interval tutup yang artinya kontinu di semua titik dalam interval AB, tapi di ujung-ujungnya hanya kontinu sepihak. Di A kontinu kanan ya, di B kontinu kiri. Coba saya kasih gambaran dikit, kenapa kontinu kanan, kenapa kontinu itu. Pak, mohon maaf memotong Pak. Ya? Ini katanya ada yang belum di Oh ya, ya. Oke. Maaf ya Pak. Yuk, tolong kasih tahu. Saya konsentrasinya ke layar ini. Oke, saya lihatkan dulu. Jadi kalau fungsi kontinu di interval tutup AB, ini katakan seperti ini, termasuk di ujung-ujungnya, itu artinya kontinu di semua titik sini, tapi di titik A hanya kontinu kanan. Jangan dilihat A ada di kiri ya, karena kenapa dinamakan kontinu kanan? Karena di sini hanya dilihat limit kanannya aja, gitu ya. Hanya ada limit kanan karena di sebelah kiri A nggak terdefinisi. Jadi kalau kontinu di interval tutup, di sininya kontinu kanan di A kontinu kanan, di B kontinu kiri karena hanya ada limit kirinya. Limit kirinya sama dengan nilai fungsinya. Oke, balik lagi ke slide-nya. Nah, saya baca lagi nih. Jadi tadi kontinu di interval tutup AB untuk setiap bilangan W di antara FA dan FB. Saya perlihatkan ini. Jadi ini kontinu nih di interval tutup AB, ujungnya termasuk ya. Kemudian kita lihat gini, nilai fungsi di B ini. Sekian tingginya. Nilai fungsi di A ini tingginya sekian. Nah, teorema ini mengatakan bahwa kalau kita milih bilangan W di antara FA dan FB, FA dan FB mana yang lebih kecil atau lebih besar nggak penting, pokoknya memilih bilangan di antara ini, nilai FA dan FB. Pilih W, mana aja W-nya mau di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Setiap kita milih W, maka pasti ada titik C sehingga nilai fungsi di C itu sama dengan W. Pilih W-nya yang ini, misalkan yang saya tunjuk, mana C-nya? C-nya kita cari kira-kira di sini itu. C di sini nilai W-nya sekian. Saya lihatkan lewat animasi. Kalau dia keluar, kadang-kadang susah keluar. Oke. Kita tunggu sebentar ya. Animasinya belum muncul. Oke, saya... Aduh, ini... Pak, maaf. Udah di admit. Oh iya. Oke. Nah, kita lihat animasi berikut. Jadi, ini ada fungsi kontinu ya. Sepanjang AB, FA-nya sekian, FB-nya di B nilainya sekian. Nah, kita hanya memperhatikan interval FA sampai FB. Di antara interval FA sampai FB, kalau saya pilih W, yang mana aja W-nya, mau angka 6 ini boleh, mau di sini boleh, di mana aja. Pokoknya di yang biru, setiap milih W,
pasti terdapat titik C di apa? Di daerah definisinya, sehingga nilai fungsi di C sama dengan W. Rasanya mudah kan kalau dari grafik, tapi nanti aplikasinya lumayan. Oke, begitu. Jadi teorema nilai antara itu kita bisa main yoyo gitu ya. Tuh, main yoyo gitu. Ingat, setiap milih W di mana aja pasti ada C. Sehingga FC itu nilai fungsi di C sama dengan W. Pilih W. Oke. Itu bunyi teoremanya, jaminannya. Nah, apakah titik C-nya hanya satu? Tergantung fungsinya. Contohnya ini, fungsi ini. Kalau saya pilih W di sini, tentunya harus di antara FA ya. FA ini sekian, FB sekian. Nah, pilih W saya di antara ini. Pilih W di sini, C-nya bisa yang ini. Ini sebutlah C1, FC1 sama dengan W. Ini saya sebut C2, FC2 juga tingginya sama dengan W. FC3 juga. Jadi bisa dapat lebih dari satu titik C. Tapi minimal ada satu. Begitu. Nah, syaratnya nanti kalau menjawab menggunakan teorema nilai antara, kalian harus memeriksa dulu dan menyatakan fungsinya kontinu. Kalau nggak kontinu, hubungan tadi belum tentu dipenuhi. Contoh ini gambar di sini. Ini ada fungsi seperti ini, nggak kontinu dia. Kemudian A di sini, FA-nya sekian, B-nya di sini, FB-nya sekian. Jadi ini interval antara FA dan FB. Kalau saya pilih W yang ini dulu, pilih W di sini, dapat titik C-nya yang di sini kira-kira ya. FC sama W. Tapi kalau saya pilih W di sini, mana titik C-nya? Karena nggak motong grafik tuh kalau ditarik horizontal. Nggak ada titik C di sini, supaya nilai fungsi di C sama dengan W. Nah, itu nggak dipenuhi karena dia tidak kontinu. Tapi hati-hati jangan dibalik. Kalau nggak kontinu, apakah C-nya ada? Bisa ada, bisa enggak ya. Contohnya yang di sini kalau W-nya pilih ini, C-nya nggak ada. Tapi hal lain misalkan nggak kontinu, bisa aja C-nya selalu ada juga. Cuma nggak dijamin. Contohnya ini. Saya punya fungsi seperti ini misalkan. Jangan dari nol lah, dari sini. Ini fungsinya seperti ini. Kemudian fungsinya seperti ini. Ini B-nya. Ini A-nya. Ini FA. Yang sebentar ini layar juga yang goyang. Yang ini FB. Nah, meskipun nggak kontinu, setiap milih W di sini, saya pilih W di sini, ada C-nya yaitu yang ini, bisa juga yang ini ya. C1, C2. FC1 sama dengan W, FC2 juga sama dengan W. Pilih yang manapun ada gitu C-nya. Yang ini W-nya, yang lain lagi C-nya ada. Tapi kalau nggak kontinu, nggak dijamin. Ya, C-nya ada. Oke. Jadi kalau kontinu, dijamin C-nya ada. Kalau nggak kontinu, nggak tahu. Bisa ada, bisa enggak. Kalau bisa enggak tuh bisa ada, bisa enggak tuh dikatakan teoremanya tidak berlaku. Ya. Oke, sisanya soal-soal agak susah. Jadi saya akan bahas agak banyak. Enggak semua, nanti kita 2 jam ngabisin 5 soal ini. Oke, yang pertama. Gunakan teorema nilai antara untuk menyelesaikan soal di bawah ini. Tunjukkan fungsi ini mempunyai akar real di antara 0 dan 1. Saya coba buka dari sini dulu, nanti kalau perlu penjelasan lebih rinci saya tulis. Ya, ini tiap kali harus digeser.
Si PDF-nya munculnya di layar satu lagi. Nah, ini soalnya disalin ulang. Nah, ini. Tunjukkan polinom ini mempunyai akar real di antara 0 dan 1. Ini dari soal ini kita tebak bahwa A-nya 0, B-nya 1. Ya, nanti saya bolak-balik ke teoremanya ini. Coba kita lihat. Jadi A-nya 0, B-nya 1. Saya coba hitung dulu nilai fungsinya. Oh, sebentar, mundur. Tunjukkan punya akar, berarti target kita adalah menunjukkan ada titik C sehingga nilai fungsinya bernilai 0 ya. Itu pengertian akar. Nah, coba kita lihat nilai fungsi di A. Ya, ini. Oh ya, ini jangan lupa continue dulu. Meskipun udah nggak usah kalian buktikan karena polinom udah ada sifat-sifatnya. Polinom tuh continue. Harus disebut nih ya. Harus disebut. Kalau lupa ini dikurangi nilainya. Nah, kita lihat. Anggaplah A dan B-nya 0 dan 1. Di 0 nilainya saya hitung min 2. Di 1 nilainya 2. Nah, oh ini kayaknya harus saya tulis. Kalian nggak akan paham. Sorry, saya mundur lagi. Akan saya tulis soalnya. Supaya idenya ketangkep gitu. Kalau dari PDF tadi nggak ketangkep. Oke, kita hapus dulu. Saya punya PX, X pangkat 3. Tadi apa ya? Tambah 3X min 2. Mempunyai akar di antara 0 dan 1. Sebut aja sama saya. A-nya 0, B-nya 1. Akan ditunjukkan ada titik apa aja, nggak harus C ya, saya pakai yang lain lah titiknya, titik R gitu, sehingga P di R sama 0, ini akar kan, artinya R akar, kalau ada akan ditunjukkan. Nah, sekarang saya hitung dulu. P di A sama dengan P di 0 berapa? 0 min 2. P, sorry ini yang telat ya, baru saya admit lagi. P di B sama dengan P1, saya hitung 1 kuadrat pangkat 3 ditambah 3 kali 1 min 2, 2 gitu ya. Jadi kalau kita lihat situasi grafiknya, di titik 0 nilainya min 2. Min 1, min 2. Jadi di sini ya. Kalau di titik 1, di titik 1 itu nilainya 2. 1, 2. Nah, nilai fungsinya ini. Kalau secara intuitif, kalau polinom kan harus nyambung, nggak tahu grafiknya gimana, pasti harus gini, nanti nyampe di sini gitu ya. Kita nggak tahu persis, mungkin juga grafiknya kayak gini, nggak tahu. Pokoknya kita lihat pasti ini pernah memotong sumbu X, dan ini akarnya nih. Nilai polinomnya 0 di situ. Nah, tapi sekarang kita nunjukannya bukan pakai grafik itu, harus dihitung. Pakai rumus. Nah, saya terapkan teorema nilai antara. PA min 2 di sini. PB 2. Jadi, sekarang saya perhatikan interval, saya balik ke teorema nilai antaranya. Ini. Untuk setiap bilangan W di antara FA dan FB, berarti saya untuk setiap bilangan W antara FA dan FB itu berarti W-nya di sini. Ya. W-nya yang mana aja?
kalau saya pilih W-nya yang ini, pasti ada titik C di sini, sehingga nilai fungsi di C sama dengan W. Itu teorema nilai antara. Oke ya. Nah, karena kita mau menunjukkan akar, saya pilih W-nya 0. Jadi, ambil W sama 0. Kenapa pilih W0? Karena nanti ingin menunjukkan nilai fungsi 0. Itu arahnya. Boleh enggak? Boleh. Jelas W itu W di antara nilai fungsi di A dan nilai fungsi di B kan? 0 di antara min 2 dan 2. Nah, tadi oleh teorema nilai antara dijamin menurut teorema nilai antara itu ada titik, saya nggak pakai C, sekarang R, sehingga nilai fungsi P di R sama dengan W yang kita pilih 0 tadi. Ada R sehingga ini, ya berarti P punya akar. Punya akar. Ingat bahwa teorema nilai antara tidak berusaha mencari berapa akarnya. Hanya bilang ada aja. Seperti saya bilang nanti di kuburan tuh, ada tuh hantu tadi malam. Tapi saya nggak bisa nunjukkannya bahwa hantunya yang mana, bentuk gimana, ada. Ini juga sama. Hanya menjamin akarnya ada. Masalah mencari berapa nilai akarnya, itu masalah yang lain, di luar teorema nilai antara. Gitu. Paham nggak ini? Agak kerasa nggak mulus gitu ya diterimanya, karena baru bagi kalian. Biasanya tahun-tahun lalu ada yang tanya, kenapa milih W-nya 0, Pak? Katanya. Ya, karena saya ingin menunjukkan ada titik R yang nilai fungsinya sama dengan 0. Tapi milih W0 ini harus juga memenuhi kaidah teorema nilai antara, yaitu harus di antara dua nilai fungsi ini. Dan ini dijamin jelas. Oke, sampai situ silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Itu nilai PR-nya emang harus 0 kalau syaratnya berarti. Ini dijamin ini. Menurut teorema nilai antara, ada titik R yang sama dengan ini. Ini coba saya balik lagi. Setiap saya milih yang ini ya, ini fungsinya. Setiap saya milih W di antara FA dan FB, W yang mana aja di antara yang biru ini, pasti ada C, sehingga nilai fungsi di C sama dengan W. Itu kita pakai itu sebagai udah rumus. Di sini kita nggak membuktikan rumus ini, kita akan menggunakannya aja untuk mengerjakan soal. Kenapa ada C-nya? Kalau kenapa ada C-nya, ya kita harus membuktikan ini. Gitu ya. Tapi sekarang kita pakai bahwa ini benar. Setiap milih W, pasti ada C-nya. Pilih W yang di sini, C-nya ada. Dan W-nya harus dipilih di antara FA dan FB. Nggak boleh milih yang di sini, di luarnya. Gitu ya. Saya masih bingung, Pak, kenapa harus 0? Nah, betul. Nggak apa-apa, itu wajar. Dari tahun ke tahun juga 0. Sebentar, saya balik ke jawabannya. Kenapa saya milih W sama dengan 0? Sekarang, kalau saya nggak menjawab itu dulu. Kalau sekarang saya pilih W-nya 1. Boleh nggak? 1 boleh nggak? Boleh, asal di antara ini. Di antara ini nggak nih dua nilai-nilai ujung fungsinya? Iya. Ya, boleh. Maka menurut teorema nilai antara ada R sehingga PR sama dengan W yang sama dengan 1. Ada, itu dijamin. Tapi kalau begini, apakah saya udah menunjukkan bahwa fungsi
P semula ini punya akar? Belum. Kalau punya akar harus ada titik yang nilai fungsinya 0 kan? Nah, karena saya ingin menunjukkan ada titik R yang nilai fungsinya 0, saya pilih W-nya 0. Boleh nggak dulu? Jangan sembarangan milih juga. Harus di antara ini. Oh, jelas boleh karena di antara ini. Dengan memilih W-nya 0, maka saya punya hubungan ini. Dari hubungan ini dan ini, yang ujung-ujung, berarti R itu akar dari P. Jadi milih W-nya tuh kita pilih sesuaikan keperluan kita asal di antara ini. Di antara PA dan PB. Jadi kenapa milih 0? Supaya ada R yang nilai fungsinya 0. Karena mau menunjukkan adanya akar. Bisa ketangkap? Bisa, Pak. Nah, begitu ya. Nah, nanti semua soal-soal teorema nilai antara itu arahnya selalu menunjukkan adanya akar. Saya akan bahas agak banyak makanya. Oke, yang kedua. Tunjukkan, saya salin dulu lah, kalau ini mau saya tulis aja supaya menjelaskannya lebih gampang. Sambil ngomong, kalau dari slide-nya itu langsung kebuka, idenya nggak kelihatan. Oke, saya lihat ya, X pangkat 5 tambah 4X pangkat 3, bentar, ditambah 4X pangkat 3, min 7X tambah 14. Ini apa, mau PX, mau FX ya, terserah lah namanya. Pertanyaannya, tunjukkan mempunyai minimal satu akar real. Minimal punya satu akar. Kembali, jadi kita harus menunjukkan ada R sehingga PR-nya 0 ya. Nah, jangan R terus, ada T sehingga nilai fungsi di T sama dengan 0. Ini masih tanda tanya. Mau ditunjukkan. Oke. Gimana? Caranya mirip yang nomor 1. Kalau yang nomor 1, kita lihat A dan B-nya udah diberikan. Kalau di sini belum diberikan, ya kita cari-cari. Kita cari-cari nilai polinom supaya di satu titik negatif, di satu titik lain positif gitu ya. Kenapa pilih satu negatif, satu positif? Supaya bisa milih W sama dengan 0. Nah, jadi saya pilih aja dulu. Kalau P1 berapa? Kira-kira aja saya A sama B-nya mau saya cari-cari. Ambil misalkan, sebentar ini. Ini kenapa ya? Kayaknya goyang-goyang. Ambil A-nya 1 dulu. P1 berapa? Sembarangnya nih saya ngambil ya. Sembarangnya mau 5, mau 7 juga boleh. 1 pangkat 5 ditambah 4 minus 7 tambah 14 gitu ya. Jadi yang saya tahu ini malas ngitung pasti positif lah ya. Nah, sekarang ambil satu lagi supaya negatif. Ambil B berapa? Supaya negatif, mungkin B-nya harus minus ya. Oh, kalau gini saya mundur dulu. Ambil A-nya yang sebelah kiri ini. Supaya minus dulu. Saya ambil berapa? Min 1000. Maka P min 1000 sama dengan min 1000 pangkat 5 ditambah 4 kali min 1000 pangkat 3 dikurangi 7 kali min 1000 tambah 14. Susah ngitungnya, tapi kita yakin ini negatif ya. Ini kan sangat kecil. Negatifnya sangat besar, ini negatifnya sangat besar. Yang ini ketilep lah, meskipun positif.
kalian di ujian boleh nulisnya gini ya, kalau udah yakin gini nggak usah dihitung berapa nilainya, kasih aja tanda kecil 0. Karena kita perlunya 2 titik di mana nilai P 1 negatif, 1 positif. Kemudian kalau saya lihat kalau X-nya 1 tadi udah kelihatan dia positif. Jadi ini P1, kalau ini mah dihitung aja ya, udah gampang. 3 min 7 kali 1 tambah 14, tapi males juga ngitung, yang pasti besar 0. Nah, di A negatif, di B positif. Saya pilih lagi. Pilih W-nya 0. Boleh, karena apa? Jelas W di antara PA dan PB. PA negatif, PB positif. Menurut teorema nilai antara lagi, menurut teorema nilai antara, ada titik X sama dengan T, atau T aja nulisnya boleh, ada titik T, sehingga PT sama dengan W, yang sama 0. Nah, dari sini berarti P akar dari P. Berarti punya akar. Begitu. Tapi kalau gini nilainya hanya 70. Apa yang kurang? Jangan lupa. Hah? Ya, apa? Betul? Coba diulang tadi apa bilangnya? PX-nya kontinu. Nah, itu harus di-state. PX kontinu. Nggak usah dibuktikan lagi karena udah ada sifat. Karena polinom gitu. Tadi contoh 1 juga saya lupa nulis itu tuh. Cuma 70 tuh nilainya, cuma B nanti rata-rata. Oke ya, itu jangan lupa ini, jangan lupa. Udah ketangkap? Pak mau tanya. Ya. Berarti jawaban akhirnya tuh bukan angka ya, hanya kayak... Enggak, hanya tunjukkan punya akar. Tunjukkan ini udah P akar dari P, berapanya nggak ditanya. Teorema nilai antara biasanya nggak mencari berapanya, hanya menunjukkan eksistensinya aja, jaminan adanya aja. Lagi ya. Oh, gini. Sebuah titik C disebut titik tetap bila memenuhi hubungan ini. Ini kelebihan kurung. Coba kita lihat dulu itu. Bacaan bawahnya nggak usah dibaca dulu. Jadi kalau titik tetap itu apa? Titik tetap C itu titik tetap, artinya nilai fungsi di C sama dengan C sendiri. Jadi kalau ini titik C, nilai fungsinya juga di sini C juga. Gitu. Jadi kalau grafiknya seperti ini, nah ini titik tetap dari fx. Bisa lebih dari 2 ya, bisa lebih dari 1 ya. Misalnya ini ada titik D, ternyata nilai Y-nya juga, min D, ini juga min D itu. Nah ini juga titik tetap nanti. Oke. Coba sekarang saya tanya, kalau Y atau fx itu sama dengan x kuadrat, titik tetapnya berapa aja? 0 titik tetap nggak? 0, 1. 0 titik tetapnya tetap 0, karena F0 sama dengan 0 kan hasilnya. Terus berapa tadi? 1. 1, ada lagi? 4. 4, coba F4 sama dengan 16. Enggak sama. Nah, kayaknya udah nggak ada lagi ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau mencari titik tetap, jadi gimana gitu?
Kalau ini kan gampang, fungsinya simple. Yang ini. Nah, untuk itu kita lihat ini. Grafik Y sama dengan X. Saya gambar pakai merah. Y sama dengan X. Mencong. Y sama dengan GX sama dengan X. Y sama X. Titik tetapnya mana? 0 titik tetap bukan? Iya. Iya. 1? Semuanya. Semuanya. Karena kalau di sini titik A, ini kan nilai fungsinya A juga kan di mana-mana. Kan GX sama dengan X. Ya semua titik-titik tetap. Nah, kalau sekarang ada grafik yang lain, saya ambil warna dulu. Ini ada fungsi lain. Ada fungsi ini. Y sama dengan HX. Titik tetapnya mana? Nebak aja. Titik tetapnya adalah semua perpotongan ini kan. Kan kalau ini titik P, di sini pasti P juga karena melalui Y sama dengan X. Kalau di sini titik Q, X-nya Q, di sininya juga Q karena berpotongan dengan Y sama dengan X. Jadi kalau ini titik R, ya ini juga R gitu ya. Jadi titik tetap itu adalah titik perpotongan antara grafik dengan Y sama dengan X. Oke? Nah, sekarang itu kalau dilihat dari grafik. Sekarang balik lagi ke soalnya. Jika F continue pada 0, 1, dengan nilai fungsinya ini, tunjukkan F memiliki titik tetap. Saya ciluk aja, sebentar dulu ini. F continue pada 0, 1 dan nilai fungsinya terletak antara ini. Boleh nggak fungsinya seperti ini? Saya nanya dulu. F continue pada interval 0 sampai 1 dan Fx-nya di antara ini juga. Jadi Y-nya antara 0, 1. Fungsinya boleh nggak kayak gini? Gitu. F-nya. Yang seperti ini kan, kalau ini X-nya di antara 0, 1, Y-nya di antara 0, 1 juga. Boleh nggak? Fungsi seperti ini memenuhi nggak fungsi yang ini? Atau nggak boleh? Halo? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Kenapa? Kurang naik yang Karena tidak memenuhi semua Y-nya. Nah, kan nggak dibilang harus memenuhi semuanya. Y-nya di antara, ini 0. Y-nya di antara 0, 1. Boleh. Nggak harus ngabisin 0, 1 ya kalau gini. Itu udah saya ketebak, maka saya tanya. Y-nya pokoknya terletak antara 0, 1. Ini kan, kalau ini misalkan 1/3, ini 3/4, Y-nya kan betul di antara 0, 1. Nah, jadi boleh ya. Fungsinya boleh seperti itu. Nggak harus ada yang ujungnya 0 dan ujungnya 1. Mau fungsinya konstan gini selalu 1/4? Boleh. Y-nya di antara 0, 1. Jangan dibayangkan Y-nya harus semua 0, 1. Enggak. Kalau dikatakan daerah nilainya 0, 1, baru betul ini. Kalau daerah nilai ini berarti Y-nya harus mencakup semua 0, 1. Ini hanya dibilang nilai fungsinya terletak antara 0, 1. Jadi bukan range-nya. Oke, paham ya? Saya perlukan soalnya untuk menjawab. Coba kita lihat, ini agak panjang, jadi saya buka aja dari sini. Malas tulis. Oke, ini saya perlihatkan situasinya.
ada fungsi yang kontinu, daerah definisinya adalah 0,1 tutup. Kalau ini daerah definisinya harus setiap titik di 0,1 dapat nilai. Y-nya terletak antara 0,1. Nggak harus ada yang 1, nggak harus ada yang 0 nilai fungsinya. Asal Y-nya antara itu aja. Oke, ini contohnya yang merah ini. Nilai fungsinya antara 0,1. Nah, kita diminta menunjukkan bahwa F memiliki titik tetap. Kalau memiliki titik tetap tadi, kalau secara grafik kita potong dengan grafik Y sama dengan X, kan? Tuh, ini motong. Jadi, fungsinya asal terletak antara nilai Y-nya antara 0,1, kemudian kita tarik Y sama dengan X, pasti pernah dipotong. Artinya, kalau dipotong, ini adalah titik tetapnya. Motongnya sekali atau 2 kali atau 3 kali kita nggak tahu, tapi minimal sekali. Nah, oke ya, kita lihat. Kembali, untuk menunjukkan ini, kalau ini dari gambar, kita akan menunjukkan secara hitungan. Untuk memanfaatkan teorema nilai antara, itu selalu yang ditunjukkan mempunyai akar. Sekarang dari mana ini? Disuruh menunjukkan titik tetap, tapi mengarahnya ke akar. Nah, itu akalnya gini. Coba kita lihat dulu. Kita bagi beberapa kasus. Kalau nilai fungsi di 0 bernilai 0, udah selesai. Titik tetapnya 0. Kalau ini ya. Kalau enggak ini ya kita harus lihat kasus lain. Jadi kalau yang merah ini dimulainya di 0,0 gitu. Oh ya udah itu titik tetapnya, selesai. Kemungkinan lain, kalau nilai fungsi di 1 sama dengan 1, kan belum tentu, nggak harus ini. Kalau terjadi ini, selesai. Titik tetapnya diperoleh. Masih ada suaranya nggak? Halo? Ada Pak, tapi tadi Ada Pak, ada. Tadi sempat putus. Hilang Pak, tadi sempat macet Pak. Oh, ya. Soalnya di saya ada tulisan internetnya tadi tidak stabil, tapi hanya sekitar 3 detik mungkin. Oke, nggak apa-apa ya, nanti bisa diulang lewat rekamannya. Ini kasus ini. Kalau ini nggak terjadi, berarti apa? Berarti nilai fungsi di 1 kurang dari 1. Kenapa kurang dari 1? Karena tadi fx-nya di soal dibilang ini. Sebentar, balik ke soalnya. Nah, kalau F1 bukan 1, berarti F1 kurang dari 1. Kalau F0 juga bukan 0, berarti F0 besar dari 0. Nah, tekniknya gimana? Tekniknya mau menunjukkan titik tetap, tadi kan perpotongan grafik dengan Y sama dengan X. Kalau mau pakai teorema nilai antara, masalah ini harus ditransfer menjadi masalah mencari akar. Caranya gimana? Caranya yaitu fungsi semula dikurangi fungsi Y sama dengan X. Kalau yang merah ini dikurangi yang garis lurus, maka di titik sini nilainya jadi 0 tuh, yang di ujung telunjuk tuh. Kali lagi. Kita mau menunjukkan punya titik tetap. Artinya artinya grafik dipotong oleh Y sama dengan X. Perpotongannya adalah titik tetap. Tapi kita mau pakai teorema nilai antara. Teorema nilai antara biasanya menunjukkan ada akar. Supaya menunjukkan ada akar, saya bikin fungsi baru, yaitu fx semula yang merah, dikurangi ini grafik Y sama dengan X. Ini saya bentuk. Kenapa dibentuk ini idenya? Karena di titik tetap tadi, nanti nilai fungsinya ini menjadi 0 kan? Kan nilai fungsi X
yang merah, dengan Y sama dengan X. Y sama X, nilai tingginya sama. Kalau dikurangi, di titik ini nanti 0. Jadi arahnya sekarang, saya mau menunjukkan fungsi yang dibentuk ini, yang saya namakan HX, fungsi baru, dia punya akar. Kalau HX punya akar, berarti dia nilainya 0, ya berarti Fx sama dengan X. Atau kalau Fx sama X adalah X-nya titik tetap. Itu yang diminta sama soalnya. Tunjukkan memiliki titik tetap. Oke ya, rada pusing. Bisa dimaklumi. Jadi yang barusan saya omong, titik tetap dari Fx sama dengan akar dari Hx ini. Kenapa? Kembali sekali lagi, kalau misalkan ketemu titik C, sehingga akar dari Hx, misalkan C itu akar dari Hx, berarti Hc sama 0 kalau akar. Kalau Hc 0 berarti Fc min C 0. Atau Fc sama dengan C. Jadi dia titik tetap dari F. Nah, sekarang arahnya tinggal menunjukkan H punya akar. Oke. Kita lihat, oh ya ini harus disebut dulu, H kontinu, kenapa? Karena F-nya diketahui di soal kontinu. Y sama dengan X kontinu. Fungsi kontinu kurangi kontinu, tetap kontinu. Kita lihat, H0. H0 menurut definisinya adalah F0 min 0. F0 tadi bukan 0. Jadi F0 pasti lebih besar dari 0 ya. Kalau F0 0 kan tadi udah selesai kasus 1. F0 bukan 0. Pasti F0 lebih besar dari 0. Kenapa? Kan tadi di soalnya dibilang ini. Fungsinya di antara 0,1 dan F0 bukan 0. Berarti F0 positif. Dikurangi 0, ya sama dengan F0 positif. Oke. H1 saya lihat. H1 menurut fungsi yang saya bentuk adalah F1 dikurangi 1. F1 bukan 1, karena kalau F1 1 sama dengan 1 udah selesai tadi. Berarti F1 haruslah kurang dari 1. Kenapa lagi? Karena tadi di soalnya Fx-nya nggak boleh lebih besar dari 1, sedangkan F1-nya bukan 1. Karena kalau F1-nya sama dengan 1, udah selesai di kasus 2. Ini kurang dari 1, dikurangi 1, pasti negatif. Nah, saya punya sekarang H0 positif, H1 negatif. Pilih W lagi, 0. Boleh enggak? Boleh kan di antara ini. Di antara yang positif dan yang negatif. Nah, menurut teorema nilai antara, maka ada titik C di antara ini X-nya 0 dan 1. Ini sebagai A dan B-nya. Sehingga HC sama dengan W. Sama 0. Berarti H punya akar. Atau C itu akar dari H. Dengan demikian, ya ini fungsi ini punya akar. Tadi kalau akar, berarti ininya 0, HC 0, berarti FC min C sama dengan 0, FC min C sama dengan 0, saya pindah ruaskan salah satu, FC sama dengan C. Atau C ini adalah titik tetap dari F. Lumayan ya mikirnya. Soal susah ini. Coba diamati, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Pak, maaf Pak. Saya bingung kenapa tetapkan W sama dengan 0 Pak. Saya bingung dari situnya Pak. Karena kayak contoh 2 sebelumnya, saya mau menunjukkan H punya akar.
arahnya mulai dari ini nih, titik tetap dari F adalah akar dari H. Nah, saya akan menunjukkan bahwa si H ini punya akar. Kalau H punya akar, berarti F punya titik tetap. Gitu. Kalau mau menunjukkan punya akar, artinya mencari titik yang nilai fungsinya, fungsi H-nya bernilai 0. Nah, jadi kita kerja di bawah sini dengan fungsi H. Itu. Jadi pemilihan ini kembali supaya ini terdapat C sehingga HC sama dengan W sama 0 di sini. Itu. Paham? Jadi selalu arahnya menunjukkan akar, mempunyai akar. Kalau menunjukkan punya akar, kita harus menunjukkan ada titik C sehingga FC-nya sama dengan 0. Nah, FC-nya itu si W-nya itu. Gitu. Tapi milih W sama 0 harus dijamin di antara HA dan HB. A-nya itu 0, B-nya 1. Aku mau tanya. Ya? Itu tadi di soal kan ada, itu lebih besar sama dengan 0. Ya. Sama lebih kecil sama dengan 1. Terus di jawabannya tidak boleh 0 sama 1. Hah? Jadi, bukan. Yang Boleh. Ini kita bagi kasus. Kalau terjadi di ujung kiri nilainya 0, kita udah nggak usah ngerjain yang bawah. Ini titik tetapnya udah ada tuh, 0. Jadi kasus 2 kita lihat kalau ini nggak terjadi, F0-nya bukan 0. Kemungkinan lain F1-nya sama dengan 1. Kalau terjadi ini, udah selesai, 1 titik tetap. Kita udah nunjukkan, nih ada titik tetapnya. Nah, kasus 3 itu kalau bukan kasus 1, bukan kasus 2. Kalau bukan kasus 1, bukan kasus 2, artinya apa? F0-nya bukan 0, F1-nya bukan 1. Nah, kalau terjadi kasus yang ketiga ini, saya masih akan tunjukkan juga titik tetapnya tetap ada. Gitu. Ya. Paham? Jadi dibagi beberapa kondisi. Kalau kondisi ini, kondisi ini, di luar kondisi ini artinya apa? Artinya ini. Nah, kalaupun kondisinya seperti ini, saya tunjukkan di bawah bahwa ternyata tetap F-nya punya titik tetap. Begitu ya. Jadi ini nggak... Mau tanya, Pak? Oke, silakan. Ini kalau ujian berarti harus bikin kalimat-kalimat gini, Pak? Harus, kalau esai. Tapi nggak harus selengkap saya ya. Bentuk ini, nggak usah ditulis apa alasan memunculkan ini, ya nggak usah, itu ide. Bilang aja jelas H itu adalah continue. Pernyataan titik tetap dari H adalah akar dari HX mungkin perlu gitu ya. Mengapa nggak usah dijelaskan lah. Akar dari ini, titik tetap dari ini gitu. Iya, kalimat-kalimat kalau di kuliah di universitas ya jawab aja kalimatnya mau panjang juga apa-apa, asal runutan berpikirnya oleh pengkoreksi terbaca. Syukur kalau bisa bikin kalimat yang singkat-singkat tapi jelas. Arahnya jelas dulu dibaca pengkoreksi. Jangan mengarah pendeknya ya. Kalau ujian biasa bukan online itu, nulis itu pasti nggak cukup gitu. Biasanya di ujian tuh nggak cukup karena mikir idenya dari awal gimana gitu. Begitu idenya ketemu mah nulis mah pasti cukup waktunya. Cuma kalau ujian online sekarang yang sebagian diperiksa mesin, kalian juga harus cekatan dan teliti. Gitu ya, karena dibatasi. Oke, begitu. Sebenarnya lebih enak ujian yang nggak online kalian tuh. Nggak dikejar-kejar salah ngitung. Kalau di ujian biasa salah ngitung tuh asal runutan berpikirnya udah betul saya kasih 90. Kalau ujian online isian singkat atau pilihan gandanya ya itu mesin yang periksa, salah ngitung ya salah gitu. Gitu ya. Oke. Ada lagi
Kalau enggak mau ditutup ini yang PDF-nya Mas saya. Mau ke soal berikutnya saya. Mau nanya. Ya. Silakan. Kalau masih belum paham, kalau misalnya di teorema nilai antara, memang selalu ingin menunjukkan mempunyai akar real atau gimana ya, Pak? Arahnya selalu ke sana. Jadi untuk paham yang soal barusan ini harus betul-betul paham yang soal nomor 1 atau 2. 1 sama 2 sama aja lah. Nomor 1 tuh AB-nya diberikan, soal nomor 2 tuh AB-nya kita nyari sendiri. Kalau ini nggak paham, nomor 1 dan 2 nggak paham, ya nggak bisa, udah. Nggak paham pasti nomor 3. Gitu ya. Nanti dilihat lagi yang nomor 1. Selalu titiknya ambil W0. Tapi ngambil 0 itu harus jaminan. Bener nggak di antara FA dan FB? Gitu ya. Jadi kalau di teorema nilai antara tuh W-nya boleh kita pilih yang mana saja antara FA dan FB. Kalau mau menunjukkan akar ya saya pilih W-nya sama dengan 0. Begitu ya. Nah, saya mau jelaskan lagi variasi soal yang lain. Ini, kadang-kadang soalnya berbentuk ini. Tunjukkan persamaan misal X tambah 1 sama dengan sin X tambah 2X. Jangan 2X, nanti bisa dicoret. Min setengah X kuadrat. Punya solusi. Nah, ini juga nggak ada akar gitu ceritanya. Gimana kalau menunjukkan punya solusi? Nah, saya bentuk dari sini fungsi baru. Bentuk apa? Fx sama dengan sin X min setengah X kuadrat. Ini pindahkan ruas min X min 1. Saya tunjukkan ini punya akar. Pakai teorema nilai antara. Gitu ya. Tunjukkan punya akar. Kalau punya akar apa? Misalkan saya bisa menunjukkan R itu akar dari F. Misal ini udah dijalankan dan bisa menunjukkan ada. Berarti kan FR sama dengan 0 kan? FR sama 0 sama aja dengan sin R min setengah R kuadrat min R min 1 sama 0. Saya pindah ruas lagi yang ini menjadi sin R min setengah R kuadrat. Yang ini saya taruh di depan. R tambah 1. Nah, ini R ini memenuhi hubungan ini kan. Jadi, ada titik R sehingga solusi dari yang semula. R-nya memenuhi ini artinya memenuhi persamaan semula. Berarti R akar dari si F ini, akar dari si F adalah solusi dari persamaan di atas. Jadi begitu. Soalnya menunjukkan solusi, kita transfer menjadi menunjukkan akar. Tadi soal mencari titik tetap, kita transfer menjadi mencari akar. Caranya dikurangi dengan Y sama X tadi. Kenapa Y sama X idenya? Karena titik tetap itu adalah perpotongan grafik dengan Y sama dengan X. Runut ceritanya. Jadi apa yang saya ceritakan satu persatu harus dipahami. Ada bagian tengahnya, aduh nggak paham tadi, kenapa perpotongan dengan Y sama X? Nah, kalau itu udah kelewat, ya ke bawahnya nggak ngikuti lagi. Jadi begitu nggak paham, di satu langkah tanya, boleh dipotong tengah jalan. Mau tanya? Ya? Itu tadi tahu FR-nya sama dengan 0 gimana tadi, Pak? Yang mana? Yang ini atau yang soal sebelumnya? Yang soal ini. Oh, ini kalau nanti ini kayak tadi lagi. Cari titik A dan B supaya nilai fungsinya di satu titik positif, di satu titik negatif. Ini belum. Kan tadi saya bilang
Kalau kita udah bisa menunjukkan F punya akar, bawahnya saya akan tunjukkan bahwa akar tersebut tak lain adalah solusi dari persamaan semula. Belum, ini belum ditunjukkan. Nunjukannya kayak yang tadi, kayak nomor 2. Persis kayak nomor 2. Potongan sama itu dulu. Hah? Potongan nama apa? Sama kayak yang nomor 3. Enggak. Kan nggak nyari titik tetap ini mah. Oh iya. Nah, bingung kan? Nanti dilihat pelan-pelan lagi videonya. Jadi dari masalah ditransformasi menjadi mencari akar. Kalau masalahnya mencari titik tetap, fungsi semula dikurangi X. Setelah dikurangi X, itu ada fungsi baru yang harus dicari akarnya. Kalau persamaan, salah satu ruas dibikin 0, fungsi barunya. Kemudian kita mencari akar dari ini. Gitu, ya. Satu lagi. Yang ini panjang nih. Makanya saya taruh di sini. Depannya saya agak cepat. Karena ke sini pasti lama. Apalagi soal nomor 4 dan 5. Nomor 4 udah ada solusinya di buku Purcell-nya ya. Saya udah hapus lagi dari OneDrive saya. Kalian harusnya udah download. Jadi saya bahas yang nomor 5. Apalagi ini fungsinya nggak ada. Nih gimana? Pokoknya nanti harus ditransfer menjadi masalah mencari akar. Kita baca pelan-pelan. Pukul 4 pagi, seorang biarawan secara perlahan mendaki Gunung Bromo. Ini saya ambil contohnya biarawan, kenapa? Supaya kalau biarawan tuh sabar mungkin ya. Jadi jalannya nggak loncat-loncat, kontinu kayak siput gitu. Siput mendaki gunung kan kontinu jalannya. Kontinunya perlu untuk teorema nilai antara. Realnya tentunya nggak gitu, diskrit gitu ya, dia bisa loncat-loncat gitu ya. Anggap perjalanannya kontinu. Ya biarawannya naik itulah sepatu roda itu ya. Jadi menggelinding kontinu. Jadi di setiap titik X ada tapaknya. Dan tiba di puncaknya sore hari. Kalau sore itu berarti lebih dari jam 12 ya. Bisa jam 2, bisa jam 3, pokoknya lebih dari jam 12. Coba kita lihat. Pelan-pelan, segitu dulu. Biarawan, saya mau bikin grafik. Ini. Biarawan kan ini naik gunung nih. Si biarawan tuh naik gunung ke sana. Jam 4 pagi. Sampai di sini sore itu ya. Ya gunungnya anggap aja segitiga. Saya mau menggambarkan ini waktu terhadap, dulu warnanya saya ganti karena perlu beberapa warna nanti. Saat naik ini waktu, ini ketinggian gunung dari kaki gunung ya. Ketinggiannya katakan, ini kan tinggi gunung pasti konstanta. Katakan tinggi gunungnya H gitu ya. Atau ya pakai huruf apa ya, setinggi ya H aja, konstanta ya. Kita lihat waktu pukul 4 pagi dia ada di kaki gunung, berarti waktu pukul 4 1 2 3 4 dia ada di sini gitu, di kaki gunung, tingginya 0. Ini jangan H lagi lah, ini tingginya M gitu ya. Dia ada di kaki gunung. Kalau H saya pakai untuk menyatakan ketinggian si biarawan setiap saat. Kemudian nyampe-nya sore. Sore kita nggak tahu, pokoknya sore. Dia tingginya berapa? Setinggi M, betul? Ada di puncak gunung. Ini M, setinggi M. Nih, sampai sini. Nah, dia jalan kalau di antara pukul 4 sampai sore ya dia naik gitu ya. Naiknya nggak tahu dia, pokoknya naik terus sampai sini perjalanannya. Sebutlah
ketinggian si biarawan waktu naik setiap saat kita namakan fungsi Ft. Ini Ft. Jadi kalau F2 itu maksudnya udah jalan 2 jam. Jadi F2 ini di T sama 6. Atau enggak. T-nya ngitungnya nolnya dari sini ya, supaya konsisten. Kalau F2 berapa? Nggak ada, masih tidur jam 2 malam. F4 berapa? Jam 4 pagi mulai naik, ketinggiannya dia masih 0. F jam 9 pagi, ya nggak tahu jam 9 pagi di sini mungkin ya. Ketinggiannya pokoknya kalau jam 9 pagi ya lebih besar dari 0. Jam 10 harusnya lebih tinggi lagi. Kecuali biarawannya rajin. Naik sedikit, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Itu enggak. Ini asumsinya normal naik terus. Paham itu fungsi F? Yang saya maksudkan, jadi F itu menyatakan ketinggian si biarawan setiap saat antara pukul 4 sampai sore. Nggak tahu sorenya, pokoknya di atas jam 12. Oke, balik ke sini. Keesokan harinya dia mulai menuruni gunung pukul 5. Dan tiba di kaki gunung pukul 11. Jadi pukul 5 dia turun. Harusnya pukul 5 ini gambarnya T-nya di kanan gitu ya, di kanan. Tapi saya gambar di grafik yang sama. Pakai warna lain. Jadi pukul 5 keesokan harinya dia mulai turun. Tiba pukul 11. Jadi waktu pukul 5 ketinggiannya berapa? M juga, betul? Pukul 5 pagi keesokan harinya setinggi M. Pukul 11 itu pasti di kiri sore. Dia sampai di bawah gunung, gitu gerak, nggak tahu gimana. Ini waktu turun, saya namakan fungsi G. Jadi GT itu ketinggian si biarawan setiap saat antara pukul 5 sampai 11. Sebelum pukul 5 dia masih tidur di puncak gunung bertapa. Setelah pukul 11 dia istirahat di rumah tidur, capek. Nah, pertanyaannya apa? Tunjukkan ada titik pada jalan yang dilaluinya yang menunjukkan jam yang sama saat naik dan turun. Maksudnya apa ini? Tunjukkan ada titik, katakan waktu naik dan waktu turun persis melewati jalan yang sama. Ya. Nah, maksud soalnya, pertanyaan soalnya gini. Waktu naik, ini waktu turun, ini waktu naik yang paling atas. Nah, ada posisi di mana, misalnya di sini, ketinggian ini, waktu naik dan waktu turun jamnya sama. Misalkan jam 9, waktu naik ketinggiannya sekian. Waktu turun, jam 9 juga di sini. Itu ketinggiannya. Kalau di grafik yang mana itu? Potongannya ya. Coba saya jelaskan lagi. Ini lihat titik potong ini. Ini nggak tahu jam berapa nih, nggak tahu ya. Tapi di jam ini saat naik, katakan ini sebut ada jam apa T0 atau jam T0, jam apa? Pada saat T-nya sama dengan P gitu ya. Pada saat T-nya sama dengan P, waktu naik dia ketinggiannya segini, waktu jam P. Jampi jadinya nanti. Waktu turun yang hijau, jam yang sama, ketinggiannya juga sama. Gitu. Pada saat T sama dengan P, saat naik dan saat turun dia ketinggiannya sama. Mencapai ketinggian yang sama. Gimana menunjukkan ada itu? Kita lihat. Harus ditransformasi menjadi akar. Jadi pakai kata-kata lagi. Saya jawab ya. Misal
FT menyatakan ketinggian si biarawan ya maksudnya saat naik. Jelas terdefinisi hanya mulai pukul 4 naik tuh dan sampai sore nyampe di atas. Misal GT menyatakan ketinggian saat turun. Jelas saat turun mulai pukul 5 lebih kecil dari pukul 11 nyampe di bawah. Tentunya ini berbeda 24 jam ya. Pertanyaan soal harus ditunjukkan ada T sama dengan P. Ini ya saya pakai ini yang P. Nggak tahu, pokoknya ada ini. Sehingga apa? Saat naik tingginya sama dengan saat turun di jam yang sama. Bentar bolpennya. Begitu? Oke. Sekarang harus ditunjukkan. Belum ada ya, P-nya belum ada ya. Harus ditunjukkan. Gimana menunjukkannya? Kembali mau ditransfer menjadi masalah mencari akar. Karena teorema nilai antara. Kalau menjadi akar berarti kita bentuk fungsi baru, merah dikurangi hijau, atau hijau kurangi merah boleh. Kalau dikurangi, fungsi F kurangi G, maka di titik P nilainya 0 kan? GP dikurangi FP kan 0. Nah, jadi P-nya belum ada, mau dicari dulu. Jadi saya bentuk fungsi apa? HT sama dengan FT kurangi GT. Boleh bolak-balik. Mau yang mana juga boleh. G kurang F juga boleh. Yang penting kan di titik ini nanti pengurangannya 0. Oke. Asumsinya. Asumsi F, G, kontinu. Jadi H juga kontinu. Ini T-nya berapa nih berlakunya? Tadi daerah definisinya yang F 4 sampai sore. Yang G 5 sampai 11. Maka daerah definisi pengurangan fungsi adalah irisannya. Jadi hanya dari 5, 11. Nah, saya akan menunjukkan si H itu punya akar. Kalau punya akar, berarti nilai F dan G-nya sama. Nilai F dan G-nya sama, berarti ketinggiannya sama di titik itu. Jadi, mana AB-nya sih ya? Saya ambil ini aja, coba-coba dulu. H5. F5 dikurangi G5. Kita lihat, tadi yang turun mana? Fungsi yang G. G5, 0 ini. Pukul 5 pagi. F5 waktu naik, dia udah positif. Jadi ini F5 dikurangi 0 sama dengan F5. Saat naik, jam 5 pagi, pasti besar 0. Ketinggiannya. Kemudian H11. Dari definisi ini, fungsinya F11 dikurangi G11. F11 itu berapa? F11 nggak tahu. G11 berapa? F itu yang merah. F11 nggak tahu. G11 0 nih. Waktu turun kan sampai pukul 11. Kenapa jadi positif dua-duanya? Saya ada yang salah nih. G5-nya M, Pak. Oh, G5-nya M. Kan jam 5 pagi baru turun di atas puncak. Berarti ini negatif ya. Kan waktu naik jam 5 pagi belum sampai puncak. M itu ketinggian gunung tadi. Puncak. Nah, ini baru F11 besar 0.
Nah, dari sini satu positif, satu negatif. Pilih W sama 0 karena apa? Menunjukkan adanya akar. Menurut teorema nilai antara, ada P, sehingga, ingat kita kerjanya ke fungsi H. HP berarti. Nah, kalau HP sama dengan 0, geser-geser. Kita lihat nanti H itu tadinya ini. Berarti FP min GP. 0 berarti FP sama dengan GP. Jadi yang terakhir menunjukkan pada saat jamnya P, ini dua-duanya jamnya P, ketinggian saat naik, ini F tadi, dengan ketinggian saat turun, sama. Itu aja. Jadi ada titik di mana naik dan turun, jamnya sama di titik itu. Begitu, semoga mabok lah. Oke, ada pertanyaan? Jadi bagaimana mentransfer masalah menjadi mencari akar? Harus dirinci masalahnya. Bisa titik tetap, bisa menentukan solusi persamaan, bisa soal cerita. Gitu ya. Tuh, saya lama sekali teorema nilai antara. Sejam 13 menit. Ya. Saya mau tanya tapi boleh yang nomor 3 nggak Pak? Yang tadi. Boleh, tanya yang mana aja. Ya. Saya bingung pas nomor 3 tadi kan bukan yang nomor ini Pak, yang nomor sebelumnya. Hah? Ini nomor 3 ini? Bukan. Ini bukan yang nomor 5 Pak. Ini. Oh iya, nomor 3. Iya. Oh, telat slide-nya ke kalian ya, nyampainya mungkin. Ya. Iya Pak. Ya, bingung. Itu kan tadi kan jawabannya sebelumnya kan dijelasin kalau H0 lebih besar daripada 0 sama H1 itu kurang daripada 1. Iya. Emang kalau kayak gitu bisa ngambil W-nya sama dengan 0 ya Pak? W-nya bukan dari fungsi F nanti. Dibentuk dulu tadi fungsi H. Wah, udah kelewat jauh. Saya udah hilang ininya. Coba saya buka dari jawabannya ya. Maaf ya Pak. Oh, ini ada tadi. Saya yang mengambil 0 itu fungsi H-nya. Dibentuk dari Fx min X. Jadi bukan fungsi F-nya yang dicari akarnya. Fungsi H yang udah dibentuk ini. Pengurangan fungsi semula dengan Y sama dengan X. Fungsi semula dengan fungsi Y sama X. Ini yang ditunjukkan punya akar. Kalau ini 0, berarti Fx sama dengan X. Nah, itulah titik tetapnya. Dibaca lagi dulu aja ini, Maya. Soalnya nanti kita habis waktunya. Nanti boleh nanya lagi. Kalau enggak, nanya di WA. Di grup tapi. Oke. Makasih, Pak. Oke. Pas nggak ngerti itu tanya langsung. Jadi saat itu juga masih nyambung. Habis bab ini, kita pindah bab. Ada bahan yang sebenarnya karena kita kuliahnya biasanya 15 minggu, ini 13 minggu. Ada bahan yang di skip di itu, tapi saya akan tetap berikan karena penting motivasinya. Saya buka dulu bab baru. Bab 2. Bab 2. Sebentar. Nah, kita hanya mempelajari teorema nilai antara sejam 15 menit. Cukup lama, karena soalnya banyak. Oke, kita masuk bab turunan. Kenapa gambarnya ini? Dari yang paling tua sampai yang paling muda turunan. Oke, ini baca aja sendiri ya. Nah, kita akan lihat dulu ini dua masalah ini. Hukum Galileo katanya mengatakan kalau hukumnya kita terima aja gitu ya. Jarak tempuh dari sebuah benda yang jatuh bebas, nggak ada gesekan di udara,
dan bendanya dekat permukaan bumi, artinya percepatan gravitasinya konstan. Kalau turunnya dari 10 km di atas bumi kan percepatan gravitasinya dengan waktu udah dekat bumi beda-beda. Ini dianggap percepatan gravitasinya konstan, hanya misalkan setinggi 200 meter itu percepatan gravitasinya G-nya masih 9,8 gitu ya, di permukaan sama di 200 meter dianggap sama aja. Nah, jarak tempuhnya katanya kalau dijatuhkan dari atas, katakan kelereng dijatuhkan dari ketinggian 200 meter gitu. Nah, jarak tempuhnya itu sebanding dengan kuadrat waktu tempuhnya. Kalau sebanding artinya konstanta kali gitu ya. Jadi kalau saya tulis ini, ya, ini ada benda dijatuhkan gitu. Nah, jarak yang ditempuh itu sebutlah S, fungsi T, itu sebanding berarti konstanta. Kalau sebanding itu artinya. Sebentar. Sebanding dengan kuadrat waktu tempuhnya. Kuadrat waktu tempuhnya T. Kuadrat dari waktu tempuhnya. Oke, ini urusannya fisika, kita terima aja bahwa kondisinya seperti ini. Nah, oh sorry, saya nggak pakai S, tapi pakai Y, jarak tempuhnya. Nah, kita lihat dulu ini animasinya sebentar. Oke. Mana? Belum muncul, bentar ya. Tunggu dulu sebentar. Suka lama loadingnya, entah kenapa. Jadi yang mau diamati adalah benda jatuh bebas. Seperti ini. Saya jalankan gini. Dor! Sampai bumi. Nah, kemudian ini jarak tempuhnya katakan waktu di atas T sama 0. Kemudian diamati. Bisa difoto ya, antara waktu dengan jarak tempuh bisa diamati kamera gitu. Nah, hasil pengamatannya seperti ini. Waktu T-nya. Sebentar, mana rumusnya kok nggak ada di sini? Ya udah, nanti aja dulu lah. Saya mau tanya dulu yang lain. Ini dia bergeraknya kecepatannya konstan nggak? Atau makin lama makin cepat atau makin lambat? Artinya antara detik ke-1 sampai detik ke-2 dengan detik ke-3 sampai ke-4, 1 detik juga, jarak tempuhnya sama nggak gitu? Interval 1 detik. Enggak ya? Makin lama makin cepat karena ada percepatan gravitasi. Oke. Nah, oke, itu udah, saya mau balik ke rumusnya aja. Nah, menurut sebentar. Ini mana ya K-nya kok nggak dibilang ya? Oh, nilai K-nya ini menurut hasil empirik, kalau fisika kan banyak hasil percobaan, terus dijadikan rumus karena fenomena alam namanya aja fisik. K-nya itu sekitar 16 dengan satuannya satuan Inggris sebenarnya ini kaki per apa meter gitu apa gitu satunya atau per yard gitu. Pokoknya kita nggak usah pusing dengan satuan, pokoknya K-nya 16. Jadi kalau saya tabelkan Y sama dengan 16T kuadrat, 16T kuadrat. Kalau T-nya 1, berarti jarak tempuhnya 1 kali 16 kuadrat. 16 kali 1 kuadrat. Kalau T-nya 1,01, jarak tempuhnya tadi 16 kali ini kuadrat. Hasilnya ini. T-nya 1,5 detik, jarak tempuhnya 16 kali 1,5 kuadrat. Hasilnya ini. Itu ya, tabel itu. Nah, sekarang saya didefinisikan
kecepatan rata-rata antara T1 dan T0 itu adalah perbedaan jarak tempuhnya dibagi perbedaan waktunya. Masuk akal ya? Waktu T1 katakan udah menempuh 50 meter. Waktu T0 udah menempuh misalkan 40 meter. Berarti antara T0 sampai T1 adalah 50 min 40. Dibagi beda waktu. Itu kecepatan rata-rata. Nah, kita akan lihat beberapa fenomenanya gini. Antara T0 sama dengan 1, jadi waktu T0-nya 1, jarak tempuhnya 16 kan? Tadi 16 kali 1 kuadrat. Dan T1-nya 2, kalau T1-nya 2 berarti jarak tempuhnya udah 16 kali 2 kuadrat. Berarti 64. Ini T-nya 2. Maka kecepatan rata-rata antara T sama dengan 1 sampai 2 adalah jarak tempuh setelah 2 detik dikurangi jarak tempuh setelah 1 detik dibagi 2 kurang 1. Jadi ini 64 dikurangi 16 dibagi waktunya 2 kurangi 1. Hasilnya ini. 64 kurangi 16, 48, 2 kurangi 1, 1. Masuk ke rumus. Ini kecepatan rata-ratanya sekian. Kemudian saya mengamati kecepatan rata-rata antara 1 dengan 1,5. Waktu 1,5 detik, jarak tempuhnya sekian. 1 detik tadi 16. Jadi antara 1 dengan 1,5, kecepatan rata-ratanya 36 dikurangi 16 dibagi 1,5 min 1. 36 dikurangi 16 hasilnya 20 dibagi ini setengah. 20 bagi setengah jadi 40. Antara 1 dengan 1,1 berarti ini 19, sekian dikurangi 16 dibagi 1,1 dikurangi 1 kalau dihitung sekian. Antara 1 dengan 1,001 ini beda jaraknya sekian, beda jarak tempuhnya. Aduh, mati lampu